Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama saya. Sekarang nggak terasa ya, ternyata kita udah masuk ke materi yang keempat gitu. Dan ternyata kita sudah lumayan banyak belajar dari materi pertama, kedua, ketiga, itu tentang gimana caranya desain yang baik di Canva, seperti itu. Nah, di materi keempat ini, judulnya itu ada Social Media Design. Dan tentunya di materi keempat juga ada beberapa hal yang akan kita bahas. Jadi, untuk materi keempat ini ada 3 agenda. Yang pertama yaitu desain single post high engagement. Yang kedua ada teknik seamless carousel manual, sama yang terakhir itu ada tips tipografi untuk konten. Nah, jadi sekarang belajarnya udah agak lumayan bukan basic-basic lagi gitu ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke materi yang pertama. Nah, di sini ada desain single post high engagement. Jadi, single post high engagement ini adalah satu konten halaman yang dirancang khusus untuk memancing interaksi berupa like, save, share, atau komen. Nah, tujuan dari single post high engagement itu yaitu untuk meningkatkan visibilitas akun di algoritma Instagram melalui interaksi yang tinggi dari audiens. Biasanya kan kalau teman-teman nemuin ya, mungkin ada yang kayak di postingannya itu di desain itu ada share postingan ini, jangan lupa save postingan ini, kayak gitu kan. Nah, itu contohnya misalnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gimana sih anatomi konten yang menarik itu yang bikin audiens tuh tertarik sama desain yang udah kita buat gitu. Tentunya desain yang menarik itu kan nggak cuman yang bagus gitu ya, tapi juga harus rapi, harus enak dilihat, dan ya seperti yang sudah saya bicarakan bahwasannya ada beberapa hal yang membuat desain kita tuh menarik di mata audiens, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasannya anatomi konten yang menarik itu pastinya eh, untuk judulnya atau untuk hook-nya itu gunakan kalimat yang membuat orang penasaran atau merasa butuh solusi. Nah, diletakkan dengan ukuran font yang besar dan kontras. Jadi, misalkan teman-teman tuh pengen menarik perhatian audiens gitu. Jadi, untuk judulnya tuh jangan yang bikin audiens tuh udah tahu intinya ke situ. Jadi, harus bikin audiens tuh penasaran. Kayak misalnya, eh, skripsimu nggak di ACC kayak gitu, pasti kan, oh ini tuh tujuannya ke situ, ke skripsi, cuman kita tuh nggak tahu maksudnya tuh kemana gitu, cuman di highlightnya seperti itu gitu. Jadi harus gunakan hook yang emang bikin si audiens ini penasaran sama isi dari konten yang kita buat, seperti itu. Terus yang kedua ada value atau isi atau nilai dari konten yang kita buat. Nah, untuk value ini berikan satu poin informasi, tips singkat, atau visual produk yang sangat jelas. Misalkan kayak kita mau jualan nih, terus jualan makanan misalnya. Nah, di situ usahain teman-teman tuh di bagian value atau isinya tuh dikasih foto produknya gitu, biar biasanya kan apalagi kalau makanan ya, kalau misalkan kita lihat foto makanan terus fotonya bagus itu kan pasti tertarik gitu buat beli, karena kebanyakan orang tuh ngelihat makanan tuh dari tampilannya kan, belum tentu mereka tuh lihat rasanya gitu. Dan untuk ketertarikan pertama kali itu pasti dilihat dari tampilannya terlebih dahulu. Jadi di situ teman-teman bisa masukin fotonya gitu.
Dan yang terakhir, yang ketiga, itu untuk anatomi konten yang menarik ini, kita harus menggunakan call to action atau CTA. Nah, CTA ini merupakan instruksi yang jelas di bagian bawah desain. Misalnya, kayak simpan tips ini atau tag teman-teman kamu yang butuh ini gitu. Terus kan misalkan kalau misalkan ada bootcamp kayak gitu-gitu juga biasanya banyak ya teman-teman yang tag 3 teman kamu, tag 5 teman kamu kayak gitu. Itu merupakan salah satu CTA ini gitu. Nah, selanjutnya ini aku punya contoh desain yang single post high engagement gitu. Jadi postingannya ini cuman desain ini doang, cuman dia tuh punya high engagement karena di satu postingan ini tuh udah mencakup beberapa bagian gitu. Contohnya di sini ada nih, ini hooknya interview done, waiting forever gitu. Jadi audiens tuh langsung kayak ngerasa relate nih sama uh, hook ini gitu. Cuman mereka tuh nggak tahu isinya apa. Cuman ya pasti kalau misalkan mereka udah ngerasa relate sama postingan atau hook ini, pasti mereka akan baca ke bawahnya seperti itu. Di sini ada isinya itu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini contohnya ya. Contoh isi dari postingan yang single post itu. Terus untuk CTA-nya, teman-teman bisa pakai kayak gini, simpan tipsnya. Nah, jadi nanti audiens-audiens yang ngerasa relate sama konten kita, itu pasti langsung ke slide berikutnya untuk membaca si isinya yang lebih jauh lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk desain single post high engagement ini, saya akan menjelaskan juga tips psikologi warna dan layout. Sebenarnya psikologi warna ini kan di materi pertama ya, mungkin kalau teman-teman ingat itu kita udah sempat bahas gitu, psikologi warna, cuman di sini ada sedikit perbedaan gitu. Nah, di sini kalau misalkan di materi yang pertama itu kan dibahas kayak warna biru untuk melambangkan arti seperti ini, warna merah untuk seperti ini. Di sini tuh tipsnya gitu. Nah, misalkan teman-teman punya suatu desain yang backgroundnya itu gelap. Jadi nanti untuk depan-depannya itu kayak elemen-elemen depannya atau teksnya itu teman-teman harus pakai warna yang terang biar nggak tenggelam dan lebih kelihatan menonjol seperti itu. Makanya di sini dituliskan bahwasannya gunakan warna latar belakang yang menonjol agar konten tidak tenggelam di antara postingan lain seperti itu. Terus di sini juga disebutkan jangan memenuhi seluruh halaman dengan teks, beri ruang agar mata audiens bisa fokus pada desain utama. Seperti itu. Jadi, yang sudah saya katakan juga bahwasannya sebuah desain itu harus ada white space-nya gitu, biar audiens juga enak melihatnya gitu. Terus yang terakhir di sini, tampilkan wajah atau produk asli karena cenderung mendapatkan engagement lebih tinggi daripada sekedar ilustrasi kaku. Seperti itu. Kayak di postingan sebelumnya di sini kan pakai ilustrasi produknya ya gitu yang bagian ini. Nah, oke, selanjutnya ada teknik seamless carousel manual. Jadi, seamless carousel ini adalah postingan Instagram yang terdiri dari beberapa slide. Misalkan biasanya tuh ada yang 2 sampai 5 gitu. Itu tuh postingannya tuh nyambung gitu teman-teman. Jadi, waktu kita ngedesain tuh emang si kanvasnya tuh ukurannya tuh panjang gitu, lebar gitu.
Nah, yang dirancang secara berkesinambungan sehingga menciptakan ilusi satu gambar panjang yang utuh. Nah, Seamless Corsair ini sangat efektif untuk bercerita atau storytelling, membagikan edukasi yang panjang, atau menampilkan portofolio dengan desain secara sinematik gitu, teman-teman. Jadi, biasanya tuh kalau 10 tuh kebanyakan ya, karena nanti audiens tuh bisa juga nggak nge-scroll sampai akhir gitu, saking banyaknya. Jadi, maksimal tuh diusahakan di 5 gitu, di 5 slide. Nah, ini untuk rumus ukuran kanvas desain Corel itu, teman-teman bisa pakai rumusnya ada di sini ya. Nah, tingginya itu tetap teman-teman 1080 piksel untuk rasio 1:1. Nah, untuk rasio 4:5 atau yang lebih tinggi, mungkin ukuran fits yang sekarang itu teman-teman bisa pakai di 1350 piksel. Tingginya tetap segitu kalau untuk seamless Corel ini. Jadi tingginya tetap karena kan kita cuman mau bikin satu feeds, cuman feeds itu kan berslide-slide nyambungnya ya. Jadi yang beda tuh pasti ke sampingnya gitu. Nah, lebarnya. Nah, di sini untuk lebarnya itu 1080 piksel dikali jumlah slide yang diinginkan. Misalkan teman-teman mau bikin 3 slide gitu. Jadi teman-teman pakai pakai ukuran kanvasnya itu di 1080 piksel dikali misalkan bikin 3 slide ya, 1080 piksel dikali 3 gitu untuk lebarnya. Nah, kita tinggal hitung aja 1080 dikali 3 itu kan 3240. Jadi berarti ukuran kanvas yang teman-teman buat untuk seamless Corel ini untuk yang 3 slide itu berarti ukurannya ada di 1080 dikali 3240 piksel seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada membuat langkah membuat desain Corel gitu ya. Sebenarnya yang untuk memunculkan guide ini udah pernah kita bahas juga ya di materi sebelumnya gitu. Jadi untuk membuat Corel ini juga kita membutuhkan si guideline ini gitu. Cuman kalau waktu itu kan kita pakai untuk yang desain 3x3 ya, karena nyambung ke pinggir juga ke bawahnya gitu. Kalau sekarang kan nyambungnya per slide gitu ya. Jadi kita cuman pakai seperti ini. Misalkan kita mau bikin 3 slide, berarti yang kita tulisin di si guideline-nya ini seperti ini, teman-teman. Jadi yang lainnya tuh 0, cuman kolomnya doang yang 3, kayak gitu. Nah, caranya ya sama seperti yang waktu itu sudah pernah saya informasikan ke teman-teman semua ya, mulai dari masuk ke menu file, terus juga show rule and guides. Nah, terus teman-teman bisa isi kolomnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terus, letakkan objek utama tepat di tengah-tengah garis pembatas slide. Tujuannya apa? Biar desain teman-teman tuh lebih kelihatan nyambung, biar lebih kelihatan kalau ini tuh seamless Corel gitu saat nanti audien ngegeser. Nah, terus juga pastikan teks penting tidak terpotong oleh garis pandu agar tetap mudah dibaca setiap slide-nya gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman di desainnya itu mau nyontumin beberapa informasi penting, itu teman-teman jangan simpan di tengah-tengah si guide-nya ini, teksnya itu, atau elemen-elemennya itu. Karena nanti kan akan terpotong. Masa terus audiens tuh
harus bacanya tuh sambil nahan gitu loh, pasti kan nggak enak banget ya. Jadi usahain jangan terpotong gitu kalau sesuatu yang penting. Cuman kalau misalkan kayak elemen tambahan kayak gitu, teman-teman boleh simpan di tengah-tengah biar lebih kelihatan nyambungnya. Nah, terus teman-teman tinggal unduh hasil sebagai satu gambar yang panjang. Pasti nanti kan hasilnya panjang ya. Lalu teman-teman bisa gunakan aplikasi pihak ketiga untuk memotong gambar. Nah, teman-teman di sini tenang aja untuk aplikasi pihak ketiganya ini kita juga bisa pakai di Canva. Cuman saya ingatkan sekali lagi untuk aplikasi pihak ketiga yang untuk memotong si gambarnya ini hanya bisa di Canva Pro, seperti itu. Nah, di sini ada cara untuk memotong desain parselnya. Nah, teman-teman nanti di bagian sidebar itu teman-teman bisa cari bagian apps. Terus teman-teman ketikkan aja image splitter. Nah, gambarnya seperti ini, teman-teman. Untuk image splitternya, nanti teman-teman tinggal klik open. Nah, terus teman-teman tinggal klik bagian choose file, lalu pilih gambar yang akan dipotong. Seperti itu. Nanti teman-teman tinggal pilih filenya aja yang mau teman-teman potong. Habis gitu teman-teman nanti tinggal dimasukin ke si image splitter ini. Nah, lalu di bagian baris dan kolom isi sesuai gambar tersebut akan dipotong. Nah, di bagian ini teman-teman gambarnya akan dipotong jadi berapa bagian gitu. Ini kan karena kita cuman satu baris dan jadi 3 kolom, makanya ini kita isiin untuk barisnya 1 dan kolomnya 3. Nah, di sini jika akan dibagi 3, maka baris dan kolomnya seperti gambar di samping. Pengaturannya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal export aja. Terus nanti teman-teman tinggal download dan itu udah jadi, tinggal teman-teman upload ke Instagram seperti itu. Nah, di sini untuk materi yang terakhir kita di kelas keempat ini ada tips tipografi untuk konten. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu ada visual hierarkinya, yaitu mengatur urutan pembacaan dengan membedakan ukuran dan ketebalan font. Nah, ini juga sudah saya pernah jelaskan ya, cuman di sini saya jelaskan lagi sedikit untuk agar teman-teman bisa mengingat kembali seperti itu. Di sini yang pertama ada headline atau judul. Itu judulnya harus paling besar dan tebal untuk menarik perhatian audiens pertama kali. Nah, untuk subheadline-nya ukurannya sedang untuk memberikan konteks tambahan. Jadi subheadline ini sebenarnya opsional ya teman-teman, bisa teman-teman pakai atau enggak, karena untuk memberikan konteks tambahan aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak udah terwakilin di judul gitu, jadi di subheadline ini nggak ada pun di bagian desain teman-teman, itu nggak masalah gitu. Terus untuk body atau isi, nah isi dari si konten yang sebenarnya ingin kita sampaikan itu apa, itu biasanya ukurannya paling kecil, namun tetap nyaman dibaca untuk detail informasi. Jadi walaupun ukurannya kecil, itu tuh nggak kecil-kecil banget, karena kalau kecil-kecil banget, pasti audiens juga bakal susah gitu untuk membaca isi yang ingin kita sampaikan. Jadi intinya tuh kecil, cuman nggak kecil-kecil banget, tapi lebih kecil daripada si judulnya ini, daripada ukuran si judulnya ini, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk font pairing juga udah pernah saya jelaskan ya, mendetailnya itu di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja bahwasannya untuk kombinasi font
itu di dalam satu desain itu usahakan jangan memakai banyak sekali perbedaan font gitu, karena akan dilihat tidak rapi juga gitu kalau misalkan terlalu banyak perbedaan font gitu. Di sini saya sarankan teman-teman pakai maksimal tuh 2 sampai 3 jenis font yang berbeda aja agar desainnya ini tetap indah dilihat dan tetap harmonis gitu. Jadi tetap apa ya, kalau misalkan kebanyakan perbedaan font itu desainnya lebih kelihatan nggak rapi juga gitu. Nah, contoh kombinasinya di sini ada memadukan font jenis serif yang berkaki untuk judul agar terlihat elegan dengan font sans serif yang tanpa kaki untuk isi agar terlihat lebih modern dan bersih gitu. Misalkan kan judul ini untuk meng-highlight ya, jadi harus pakai yang nggak harus juga sih, cuman biasanya pakai yang berkaki gitu. Terus untuk isinya, karena bagiannya lebih kecil juga, ukurannya lebih kecil, jadi pakai yang tanpa kaki gitu. Ini hanya contoh saja gitu ya. Nah, yang ketiga ini ada readability dan legibility. Nah, teman-teman di sini untuk readability dan legibility ini ada kontras warna dan line spacing. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Kontras warna itu teman-teman pastikan warna teks sangat berbeda dengan warna latar belakang. Nah, misalkan di sini ada teks putih di atas warna latar belakang merah gelap. Seperti itu, seperti ada suatu desain nanti akan kita buat ya. Nah, di sini warna putih di atas latar belakang yang gelap. Kenapa? Karena kalau misalkan latar belakang kita gelap terus si bagian teksnya ini gelap juga, pasti kan tidak akan terbaca secara jelas gitu. Misalkan di sini seperti background saya nih, warna latar belakangnya kan warna biru. Nah, si teksnya ini warna putih gitu. Ini kan kelihatannya enak ya, jelas juga dilihatnya gitu. Kalau misalkan sama-sama gelap atau sama-sama terang, itu pasti akan terlihat mati gitu. Dan audiens tuh gak bisa dengan jelas gitu membacanya. Terus di sini ada line spacing atau jarak antar baris. Nah, di sini beri ruang antar baris kalimat agar teks tidak terlihat menumpuk dan menyesakan mata pembaca. Jadi seperti yang sudah saya katakan, bahwasannya sebuah desain itu sangat butuh white space atau line spacing gitu. Jadi biar teksnya, si desainnya ini nggak terlihat penuh dan menumpuk gitu. Kalau misalkan desainnya kelihatan penuh, pasti si pembaca juga bales baca informasinya, seperti itu. Oke teman-teman, tadi kan sudah kita banyak belajar juga ya tentang line spacing, terus juga tentang carousel, terus tentang postingan high engagement. Itu kan setidaknya sudah menambah pengetahuan teman-teman juga dari pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada satu quotes dari Paul Ran yang mengatakan bahwa desain adalah bahasa visual yang menerjemahkan pesan brand Anda menjadi cerita yang ingin didengar audiens. Jadi, kalau teman-teman mau membuat desainnya menjadi cerita yang didengar audiens, tentunya harus punya desain yang enak dilihat. Dan itu tuh sudah saya sampaikan tadi, cara gimana desain kita biar indah, enak dilihat, dan sebagainya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Saya tutup. Terima kasih.